Harusnya kemarin itu juga sama, tidak boleh. Berarti Pak Wahyu melihatnya bahwa kepala daerah yang menyuarakan penolakan ini itu tidak betul-betul murni melihat sebagai faktor ideologi, Ya, tapi mungkin. faktor politis. Betul. Cari panggung gitu. Nah, apalagi tahun depan ini adalah tahun politik. Tahun 2024 ini adalah tahun politik. Saya Kesempatan kali ini yang kita bisa lihat mau tidak mau ya pastilah ada kaitannya karena kegagalan Indonesia mengadakan Piala Dunia U20 itu dikarenakan adanya kepentingan politik. Ya, sehingga banyak sekali para pelaku yang akan pasti melakukan manuver-manuver untuk menarik simpati. Jadi saya melihat dari kacamata akademisi bahwa inilah yang dimaksud mencampur adukan dengan sengaja dengan adanya kepentingan antara politik dan olahraga. Padahal kalau dicampur adukan pun, ya ini akan berhubungan, akan menyambungkan timbal balik. Bagaimana misalnya ketika contoh yang baru-baru ini Liga 1 PSM menang, PSM juara. Apa efek timbal baliknya dalam dunia politik di Kota Makassar? Maka manajernya, siapa dalam hal ini Apik itu akan terangkat, akan punya nama. Betul, elektabilitasnya juga akan naik. Nah, ya kan kita tahu sendiri Pak Apik ini kan berapa kali mencalonkan menjadi wali kota. Nah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam podcast kita kali ini yang kesekian. Saya Dr. Ramdianto, founder dari komunitas Baca Anomi yang mengadakan podcast ini bersama dengan bapak-bapak di depan saya. Beliau adalah guru sekaligus sahabat berpikir saya selama ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang isu terbaru, isu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan secara nasional, yakni gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA. Karena isu ini masih hangat dan masih santer diberitakan, dibicarakan melalui podcast dan berbagai macam platform media sosial, maka kami juga berinisiatif untuk mengadakan hal yang sama untuk membuka dimensi-dimensi lain yang memungkinkan untuk menjadi semacam solusi atau penengah lah di dalam hirup pikuknya ini problem. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memperkenalkan keynote speaker kita, pembicara kita pada kesempatan kali ini. Saya perkenalkan Bapak Wahyu Munandar, SOR MOR. Beliau ini adalah akademisi dari Universitas Megaris di Makassar, dari program studi pendidikan jasmani. Kemudian pembicara yang kedua, Ramlan Arifin, SPD MPD. Beliau ini selain dari pemerhati olahraga juga secara pribadi saya sering bicara tentang filsafat dan lain hal sebagainya. Jadi mungkin agak akan menarik pembicaraan kita sebentar ini untuk dikupas bagaimana hal-hal yang apa saja yang bisa kita bicarakan pada kesempatan ini. Beliau ini sudah on proses ongoing menuju doktor. Ya, sedikit lagi sudah menjadi doktor di bidang pendidikan dan keguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, baik teman-teman dan pemirsa di manapun berada, tanpa berlama-lama kita coba kupas tema kita pada kesempatan ini, yakni gagalnya Indonesia jadi tuan rumah
Piala Dunia usia 20 oleh FIFA. Saya ke Pak Wahyu dulu. Bagaimana pendapat Anda tentang dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Silakan. Cek, ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas baca Anomi. Ya, kebetulan di samping saya ini Adinda Ato yang sekaligus juga merupakan foundernya. Luar biasa ide-idenya sehingga kegiatan ini, podcast ini terwujud. Di samping saya pemateri yang kedua Kakanda Ramlan, terima kasih banyak juga ya, dan yang di rumah yang menyaksikan diskusi ini dan yang berada di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi telah dibuka bahwa sesuai dengan tema kita hari ini, gagalnya bangsa ini menjadi tuan rumah sebuah event yang berstandar internasional. Kalau dikatakan bagaimana pendapat kita, pasti yang pertama yang akan lahir, yang keluar dari mulut saya adalah kekecewaan. Itu sudah pasti, kecewa. Semua pihak kecewa. Nah, kekecewaan saya mungkin belum ada apa-apanya dibanding dengan kekecewaan anak-anak kita, adik-adik kita, atlet yang memang dipersiapkan untuk berlaga nanti di Piala Dunia Olimpiade 20 ini. Nah, kita bisa lihat dari beberapa postingan-postingan mereka di media sosial bagaimana mereka menumpahkan kekecewaan mereka lewat ya alasan-alasan yang subjektif, seperti gagalnya tuan rumah karena beberapa pendapat, beberapa pernyataan dari beberapa kepala negara yang mereka anggap pernyataan itu menggugurkan semangat mereka untuk berlaga dan membanggakan negara dan bangsa mereka di Piala Dunia U20 ini. Saya kira kalau berbicara kekecewaan, biarlah kekecewaan kita semua ini bangsa Indonesia diwakili oleh kekecewaan mereka, adik-adik atlet kita. Saya kira begitu mungkin mengawali pertanyaan pertama. Oke, baik. Jadi kata kekecewaan itu diucapkan sebanyak lebih dari 2 kali. Memang yang mewakili lah perasaan batin dari bangsa kita tentang hal atau insiden yang terjadi ini. Kalau menurut Kakanda Ramlan, dengan pertanyaan yang sama, apa yang ingin Kakanda sampaikan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Saudara Ato Pramudyanto sebagai ketua Anomi, founder Baca Anomi. Kemudian juga satu kebanggaan juga saya dipanggil untuk berbicara di komunitas Baca Anomi ini karena saya saya dikasih panel dengan senior saya di kampus, yaitu Kakanda Wahyu. Nah, ini adalah satu kehormatan untuk saya juga. Jadi kalau berbicara mengenai pendapat saya pribadi mengenai gagalnya Indonesia untuk menjadi penyelenggara hampir sama yang dikatakan tadi oleh Kak Wahyu, bahwa pasti semua kalau ini kalau kita berbicara lewat survei. Jadi saya sempat melihat survei-survei yang diadakan oleh indikator ya, bahwa tingkat kekecewaan masyarakat atas gagalnya U20 diadakan di Indonesia ini itu mencapai 50%, di atas 50%. Artinya sebagian besar masyarakat tentunya kecewa dengan gagalnya diadakan Piala Dunia U20. Kenapa? Karena itu akan tentunya berdampak pada sisi-sisi mulai dari sisi ekonomi, karena tentunya Indonesia sudah
sudah melakukan persiapan, apakah lagi seperti yang dikatakan tadi Kak Wahyu bahwa yang paling kecewa itu adalah adik-adik kita yang sudah berjuang berdarah-darah, hampir menurut informasi yang saya dapatkan itu hampir 3 tahun mereka itu berlatih keras, dan setiap harinya itu mereka mesti berlatih 3 kali sehari, artinya mulai pagi, siang, sore, bahkan malam. Jadi bahkan setelah sholat isya, makan malam, mereka disuruh skipping 20 menit namanya. Jadi perjuangan itu mereka lakukan dan akhirnya terbayar dengan sia-sia, dan itu sangat mengecewakan. Artinya apa? Hanya karena penolakan negara Israel sehingga Piala Dunia ini gagal. Ini sangat miris ya, sangat mengecewakan, karena kalau kita bicara memperjuangkan negara Palestina itu, ternyata pelatih Palestina itu juga adalah orang Israel. Oke, baik, sebelum kita ke sana, mungkin ini yang penting dari yang disampaikan tadi barusan, yakni hilangnya kesempatan Indonesia untuk menunjukkan potensi. Ya, potensi dalam bidang ini adalah bidang sepak bola. Dengan adanya kejadian ini ya menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Apatah lagi dari persiapan timnas kita dan tim yang saya pikir secara finansial cukup merogoh kocek yang tidak sedikit, miliaran bahkan. Oleh karena itu saya ingin mempertanyakan, selain yang sudah disinggung tadi untuk Pak Wahyu, apa dampak dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia di 2020? Terima kasih banyak. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan tadi, jadi saya melihat bahwa kekecewaan ini sebenarnya adalah representasi dari gagalnya bangsa ini, gagalnya negara ini dalam memanage atau sebuah pertandingan sekelas Piala Dunia U20 ini. Nah, kekecewaan itu terlihat dan tergambar dari bagaimana adik-adik atlet kita yang tadi seperti disampaikan oleh Kakanda Ramlan, mulai dari 2019 ketika ditetapkan Indonesia menjadi tuan rumah, maka pelatih manajemen itu sudah mencari bibit-bibit, dan setelah mendapatkan itu latihan fisiknya itu luar biasa keras. Ini kan 2019 persiapan 2021, kemudian gagal karena bukan gagal sih, dipending karena alasan pandemi, sehingga baru akan dilaksanakan 2023 ini. Tetapi perjalanan beberapa tahun itu bangsa ini, atlet kita ini U20 ini memang sudah mempersiapkan mulai dari segi fisik, mental, dan mungkin ya usia 20 ini kan kita ketahui bersama usia-usia pasca SMA. Nah, mungkin ada yang beberapa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan terpaksa dia harus meninggalkan pendidikannya dan keluarganya. Ini sebuah memang wajar kalau mereka kecewa. Nah, tadi ditanyakan tentang dampak. Saya pikir kalau berbicara dampak ini yang luar biasa. Saya sendiri melihat dari kacamata sebagai akademisi di bidang olahraga. Pertama, saya mau mengklasifikasi dampak ini dari beberapa sektor atau bidang. Sektor yang paling dirasa sekali adalah ekonomi. Ini sudah pasti. Ekonomi secara masyarakat atau ekonomi kita, bahwa yang pertama ketika gagalnya Indonesia ini menjadi Piala Dunia, saya pikir beberapa daerah atau negara kita sendiri itu sudah mempersiapkan strategi dalam menyambut kegiatan atau perhelatan akbar ini. Bagaimana sponsor-sponsor akan kecewa, bagaimana vendor-vendor akan kecewa dengan dengan gagalnya ini. Terus kita juga melihat kegiatan ini itu kalau tidak salah akan dilaksanakan di 6 kota, sehingga
ini juga merupakan langkah strategis bagaimana peningkatan APBD lewat kegiatan besar ini itu bisa terdistribusi di 6 kota ini. Saya kira itu langkah-langkah yang sangat jitu. Tetapi karena gagalnya ini, maka habislah sudah harapan-harapan para pelaku ekonomi kreatif. Jadi misalnya para pelaku UMKM yang di daerah, misalnya salah satu contoh di daerah Jawa Tengah, karena salah satu venue itu di Stadion Manahan, Solo dan sekitarnya, itu mungkin beberapa pelaku UMKM sudah mempersiapkan, ini kalau ada kegiatan event dunia seperti ini, kita persiapkan, kita modali mungkin jual merchandise, jual souvenir, karena akan banyak tamu-tamu dari bukan hanya wisatawan lokal, tapi tamu-tamu dari luar negeri yang akan menyempatkan diri untuk menonton Piala Dunia. Jadi itu satu sektor ekonomi. Sektor pariwisata, kita tahu bahwa beberapa kota ini itu juga ada beberapa daerah-daerah andalan pariwisatanya, dan bangsa lain, wisatawan yang datang ke Indonesia tidak hanya akan menonton ajang Piala Dunia ini, tetapi juga mungkin akan menyempatkan berkunjung di objek-objek wisata. Itu akan berdampak pada bagaimana misalnya pemasukan pada penginapan, hotel-hotel. Saya kira mereka pasti akan membuat strategi-strategi untuk supaya para wisatawan itu nyaman tinggal kurang lebih 2 minggu di Indonesia. Bagaimana dengan para pelaku transportasi, pelaku usaha transportasi online yang sudah mempersiapkan, wah ini banyak tamu nanti ini. Dan dari beberapa sumber informasi saya melihat memang kerugian bangsa ketika gagalnya Piala Dunia ini itu sampai puluhan miliar. Karena saya melihat bahwa memang betul, misalnya sponsor yang ini kan persiapan mereka untuk berlaga ini kan ada di sela-sela itu ada namanya eksebisi bertanding persahabatan, dan itu yang terjadi itu sponsor. Mereka eksebisi ke negara mana, ke daerah mana, itu kan yang dibiayai sponsor. Jadi kalau gagal maka luar biasa kerugian yang dialami, dan saya tidak tahu apakah negara berani mengganti itu semua. Ya saya kira cukup seperti itu pandangan saya. Luar biasa dampaknya bagi sektor ekonomi, pariwisata, dan bahkan mungkin politik. Nah ini yang karena kita sudah menyinggung politik, mungkin dari kacamata saya sebagai akademisi olahraga melihat bahwa FIFA dalam ini sebagai otoritas tertinggi dalam sepak bola dunia itu melihat bahwa elektabilitas bangsa ini, negara ini, Indonesia itu tidak mampu untuk memanage pertandingan sekelas Piala Dunia ini. Dan yang kedua, bagaimana FIFA melihat bahwa kegiatan ini ada banyak fenomena carut marut yang bahkan FIFA menganggap bahwa Indonesia tidak anti diskriminasi, pilih tebang pilih, sehingga melahirkan banyaknya beberapa pihak yang menolak datangnya tim Israel. Saya kira begitu pandangan saya. Terima kasih. Ada tambahan nggak? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi Kak Wahyu menyinggung mengenai politik yang terjadi, bahwa FIFA itu sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia itu tidak boleh mendapatkan intervensi dari pemerintah kita sendiri. Nah, cuman yang santer terdengar, yang tersebar di kabar di negara kita ini, bahwa isu yang berkembang kemudian apakah sepak bola ini harus dikaitkan dengan olahraga pada umumnya, dan pada khususnya sepak bola yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, apakah harus dikaitkan dengan politik atau tidak. Nah, kalau kita merujuk kepada yang sering dibicarakan di media-media yang beredar mengenai pernyataan dan statement yang telah digaungkan oleh founding father kita, yaitu Bung Karno, bahwa
ketika IOC mengatakan politik tidak boleh tidak boleh mencampur baurkan dengan olahraga, di situ Bung Karno mengatakan tidak, bahwa politik harus bersinergi dengan olahraga. Nah, saya melihat dalam perspektif politik ini, saya ingin masuk bahwa di masa Jokowi ini politik tidak lagi tidak sesuai konteks ketika politik dikaitkan dengan olahraga. Nah, saya ingin masuk pada sedikit sejarah ya, sejarah bahwa dimana ketika Bung Karno mengatakan seperti itu, bahwa politik harus berkesinambungan atau bersinergi dengan dunia olahraga, itu karena melihat konteksnya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu dimana ketika Indonesia menolak Israel dan Taiwan untuk ikut dalam perhelatan Asian Games tahun 1962, itu karena hampir semua negara-negara Arab itu mengecam Israel. Nah, di situ Indonesia harus mengambil sikap. Nah, di situ Bung Karno berani mengatakan bahwa menolak Israel dan Taiwan. Nah, kemudian setelah 62 ada yang dinamakan Genevo. Nah, di situ Indonesia lagi-lagi memperlihatkan perlawanannya terhadap kaum negara-negara imperialis melalui dunia olahraga. Nah, ketika kita bicara konteks zamannya Bung Karno dengan zaman kita saat ini, yang dimana saat ini santer kita banyak kalangan-kalangan yang menolak Israel itu masih berpatokan dengan ideologi Bung Karno. Ideologi Bung Karno, padahal konteksnya kan tidak sama. Itu konteksnya tidak sama. Sama ketika kita berbicara, ini contoh saja, ketika kita berbicara tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran misalnya, karena ini bulan suci Ramadan ya, bagaimana menafsirkan Al-Quran, bagaimana menafsirkan hadis, itu tidak boleh kita menafsirkannya sesuai dengan konteks zaman di mana Nabi hidup. Tetapi bagaimana Al-Quran itu atau tafsiran Al-Quran itu disesuaikan dengan zaman kita saat ini. Nah, begitu juga dengan bagaimana konteks di zaman Bung Karno yang mengatakan bahwa olahraga harus bersinergi dengan dengan politik. Maka di zaman sekarang ini, di masa kepemimpinan Pak Jokowi, saya pikir tidak sesuai dengan konteks kalau sepak bola atau olahraga pada umumnya dikaitkan dengan politik, karena kita bisa melihat saat ini banyak yang mengambil kepentingan. Saya langsung saja, banyak yang bermain kepentingan di sini, bahwa dengan alasan bahwa Israel telah ini sama Palestina, padahal Palestina sendiri ikut juga di perhelatan Piala Dunia. Jadi kita berbicara tentang memerdekakan Palestina, tetapi kita tidak melihat bagaimana nasib anak-anak bangsa kita, bagaimana adik-adik kita yang sudah berjuang. Padahal kalau memang mau melawan Israel, ya lawan dalam dunia olahraga dong. Kasih satu grup Indonesia dengan Israel, kita kasih satu grup lalu kalahkan Israel. Nah, disitulah bentuk perjuangannya. Saya pikir seperti itu. Menarik. Cukup menarik sebenarnya. Tapi akan saya lanjut setelah yang satu ini.
Oke, baik, kita kembali ke diskusi kita. Tadi sudah mulai agak-agak naik tensinya gitu. Kalau saya perhatikan dari beberapa poin yang disampaikan oleh kedua pembicara kita, memang dititik beratkan pada saya kurang tahu juga ya, seperti apa ini, tapi saya coba menarik satu pertanyaan yang menjanggal di pikiran saya. Begini, kalau memang pemerintah pada akhirnya menolak Israel, ya, kenapa negara atau kementerian terkait tidak lebih dulu menolak menjadi tuan rumah? Ini kan pertanyaan yang mesti tuntas sebenarnya. Kita mesti flashback beberapa tahun yang lalu, sehingga dampak-dampak yang tadi kita uraikan itu akhirnya dapat kita antisipasi atau kita minimalisir seperti itu. Kalau pada akhirnya bagaimana pandangan Pak Wahyu soal itu, soal langkah antisipatif negara dalam. Terima kasih banyak. Jadi menyikapi tentang beberapa pernyataan dari kepala daerah menolak tim Israel, saya pikir saya mau merekonstruksi merekonstruksi pemikiran kita bahwa ini bukan semata-mata saya yakin ini bukan semata-mata hanya karena alasan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Kakanda Ramlan, bahwa olahraga dan politik atau olahraga dengan ekonomi itu adalah satu satu hubungan yang sangat erat, punya hubungan timbal balik. Kenapa? Karena interaksinya sangat erat. Walaupun kita mau ini, tetapi keduanya itu sangat berhubungan erat. Yang masalah adalah ketika kita pelaku itu dengan sengaja mencampur adukan politik dengan olahraga. Nah, di situ baru timbul sebuah masalah. Kenapa ada masalah? Karena adanya kepentingan. Nah, adanya kepentingan. Contoh misalnya, kalau kita melihat kemurnian dari olahraga ini, maka olahraga itu adalah sebuah sarana yang paling efektif dalam mensosialisasikan perdamaian. Kan begitu kira-kira kan? Nah sementara beberapa misalnya beberapa pernyataan yang sangat politis itu sangat merugikan khususnya kejadian ini. Misalnya dikatakan bahwa beberapa kepala daerah menolak kedatangan tim Israel. Saya pikir ini adalah sebuah pernyataan yang sangat politis, ya, mencampur adukan politik dengan olahraga. Padahal kalau mau dipikir kedatangan mereka ya bukan semata-mata ini, tetapi memang berlaga, memang bertanding, ingin mensosialisasikan perdamaian. Itu yang Pak Wahyu tadi sebut sebagai ada kepentingan dari kepala daerah ini kan. Kepentingan dalam bentuk, maksudnya apa itu? Saya mau menyampaikan begini. Pernyataan ini saya pikir pernyataan yang mungkin perlu lihat lebih jauh lagi, karena beberapa kepala daerah ini menyampaikannya, apakah memang betul-betul menyampaikannya karena alasan ideologi? Nah, itu yang pertama. Karena kalau melihat itu ada event yang sebelumnya, event internasional yang sebelumnya yang terjadi di Bali itu, Israel itu juga datang, balap sepeda, apalagi itu, dan event itu berhasil mengangkat dan mengibarkan bendera Israel di kegiatan itu. Ini kan sama sebenarnya kondisinya. Kenapa cuman pada saat kegiatan ini, sepak bola ini, semua orang pada ribut? Apakah karena persoalan familiarnya ini cabang, atau karena exposure-nya ini cabang, sehingga semua pihak itu
mengkritisi ini. Saya pikir itu yang perlu ini. Karena kalau berbicara ideologi ya harusnya kemarin itu juga sama, tidak boleh. Berarti Pak Wahyu melihatnya bahwa kepala daerah yang menyuarakan penolakan ini itu tidak betul-betul murni melihat sebagai faktor ideologi, ya, tapi mungkin faktor politis. Betul. Cari panggung gitu. Apalagi tahun depan ini adalah tahun politik. Tahun 2024 ini adalah tahun politik. Sehingga banyak sekali para pelaku yang akan pasti melakukan manuver-manuver untuk menarik simpati. Jadi saya melihat dari kacamata akademisi bahwa inilah yang dimaksud mencampur adukan. Mencampur adukan dengan sengaja, dengan adanya kepentingan antara politik dan olahraga. Padahal tanpa dicampur adukan pun ya ini akan berhubungan, akan punya hubungan timbal balik. Bagaimana misalnya ketika contoh yang baru-baru ini Liga 1 PSM menang, PSM juara. Apa efek timbal baliknya dalam dunia politik di Kota Makassar? Maka manajernya siapa dalam hal ini API itu akan terangkat, akan punya nama. Betul, elektabilitasnya juga akan naik. Nah, ya kan kita tahu sendiri Pak Api ini kan berapa kali mencalonkan menjadi wali kota. Nah, itu dia. Jadi yang seperti itu bahwa tanpa disengaja pun hubungan antara olahraga dan politik itu akan sangat mendukung. Yang salah ketika kita sengaja mencampur adukan dengan kepentingan-kepentingan yang kita bawa masing-masing. Iya, saya kira begitu. Tapi dengan saya sepakat bahwa memang ada kepentingan dari beberapa oknum kepala daerah yang menyuarakan penolakannya terhadap datangnya Israel ke Indonesia. Ya di sisi lain sebagai ada riwayat masa lalu tentang ideologi dan pendirian negara. Juga ini yang saya sangat sepakat bahwa saya sudah menemukan jawaban dari problem ini bahwa penolakan ini tidak betul-betul murni sebagai faktor ideologi. Sepakat soal itu. Sehingga dalam konteks ini politik dan olahraga tidak boleh dicampur adukan karena berdasar atas itu tadi tidak murni. Biarkan seandainya murni, berarti kalau kita merujuk ke pada tahun 1992 diadakannya Game of the New Emerging Forces Ganevo oleh Bung Karno itu murni sebagai pendirian politik dan itu berat pada konteks itu. Untuk Ganevo dibawa pada konteks kekinian dalam hal ini yang terjadi sekarang ini itu tidak connect lagi, tidak nyambung gitu. Oke. Kita sepakat pada ranah itu. Baik, saya kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin penting juga untuk kita kupas sedikit lah kan. Dari apakah ada tambahan atau apa dari podcast yang lain, karena kan ini sudah banyak dibicarakan, tapi mungkin ada yang kurang begitu atau belum publik dengar soal bagaimana kronologis dari peristiwa, bagaimana sebenarnya ini sampai terjadi hal yang seperti ini. Bagaimana ininya? Baik, pertama kalau melihat dari kronologis itu kita akan flashback ke 2019. 2019 ini lewat Kemenpora pada saat itu Pak Imam Nukrawi itu mengirimkan surat ke Presiden perihal persetujuan beliau menyetujui bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada saat itu 2019 ya. Nah, itu mungkin 2019 itu mungkin apa ya, masih situasi atau pra Covid ya, pra pandemi. Nah, kemudian lewat surat itu Presiden langsung meneruskannya ke FIFA bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah. Nah, setelah dirembukan maka disepakatilah bahwa Indonesia
itu dipilih untuk menjadi tuan rumah U20 yang akan dilaksanakan 2 tahun setelah itu di 2021 mengalahkan kalau tidak salah Peru dan Brasil. Mohon maaf Pak, ini sebenarnya Indonesia menjadi tuan rumah itu kuota apa namanya istilahnya? Itu bukan atas dasar memang Indonesia lolos begitu, tapi Indonesia memang diberi diberi kesempatan diberikan, jadi bukan atas dasar Indonesia menyanggupi untuk lolos ke turun ini bagaimana sebenarnya? Silakan dilanjutkan. Ya, saya tidak mau terlalu jauh menelisik itu bahwa FIFA ini otoritas tertinggi dalam dunia sepak bola. Apakah dia memberikan semacam giveaway, hadiah, award kepada Indonesia? Karena kan di Indonesia belum pernah. Coba kita kasih kesempatan demi pemerataan. Saya tidak mau terlalu jauh ke arah situ. Yang jelas 2019 itu adalah sebuah kehormatan bagi bangsa ini dan dipersiapkan pada 2 tahun setelah itu. Cuman karena situasi pandemi yang sangat global sehingga ditunda dipending pada 2023 yang saat ini. Nah, gelombang penolakan ini, carut marut ini kan baru terjadi beberapa waktu yang lalu, Maret kemarin. Hanya karena pernyataan dari beberapa, kalau saya tidak salah ada 6 lembaga, mulai dari 1 PDIP yang diwakili oleh sekjennya Pak Hasto, PKS, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bali, Pak Ganjar, Pak Iwayan Koster yang notabene beliau ini adalah kader PDIP juga, kan begitu. MUI dan terakhir siapa? Ya, PA 212 Ormas. Jadi saya berpikir bahwa Indonesia jika memang FIFA lewat beberapa kesempatan konferensi pers mengklarifikasi bahwa alasan Indonesia kita tidak teruskan karena ada beberapa alasan mendasar. Yang pertama adalah kondisi atau situasi terkini saat ini. Ini kan yang menjadi ambigu. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kondisi seperti apa? Nah, tidak spesifik FIFA menjelaskan itu. Apakah karena penolakan itu? Karena kalau mau dipikir ini kan baru-baru saja. Ataukah memang ada tragedi? Apakah ada kejadian seperti tragedi Kanjuruhan Oktober 2002 kemarin? Karena FIFA juga melihat ini sebuah kegagalan manajemen pertandingan dan kegagalan prosedur keamanan dan fatal, 200-an mungkin korban korban yang ini. Sehingga saya kalau ditanya sebenarnya alasannya apa ini, kenapa ini, saya tidak perlu jauh-jauh. Mungkin 2 alasan inilah yang membuat FIFA membatalkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah dan mengalihkan ke Argentina. Argentina kan juga menolak. Ya, yang jelas Indonesia saat ini dinilai oleh FIFA itu tidak becus dalam menangani situasi terkini. Tidak becus dan keras kepala. Dan di poin terakhir itu dijelaskan memang Presiden FIFA menjelaskan bahwa kami akan membantu menstabilkan kondisi pasca tragedi Kanjuruhan. Artinya kan kalau kita mau melihat bahwa memang FIFA ini dari beberapa pernyataannya dia konsen ke tragedi Kanjuruhan ini. Saya melihatnya bahwa kalau memang kita siap untuk menjadi tuan rumah, maka mari kita persiapkan diri. Jangan karena kita menyalahkan berbagai pihak, menyalahkan pernyataan inilah, padahal kita memang dari segi ini banyak sekali celah, banyak sekali kesalahan fatal yang kita pernah lakukan. Nah, saya kira itu poin yang mungkin saya bisa sampaikan, bahwa berbicara kronologis dari 2019 sampai 2023 ini dan di detik-detik terakhir FIFA langsung memutus secara sepihak, itu sebuah, saya pikir tidak mungkin ada api tanpa ada asap. Pasti ada alasannya. Dan yang perlu kita pahami bahwa FIFA ini adalah otoritas tertinggi yang punya prinsip tentang kesetaraan, egaliter, fair play, menjunjung tinggi fair play, dan
anti diskriminasi. Kenapa? Karena FIFA punya law of game tersendiri dalam cabang olahraga sepak bola. Artinya apa? Artinya ketika semua negara itu melebur ke FIFA, maka semua harus ikuti aturan the law of game dari FIFA. Jadi tidak peduli kau mau dari penjajah, kau mau dari negara yang dijajah, kau mau dari imperialisme, kau dari demokrasi, ketika kau melebur di kegiatan FIFA, di event-event resmi FIFA, maka yang diikuti adalah aturan permainan dari FIFA. Saya kira begitu, makanya kenapa mungkin juga FIFA melihat, wah ini tidak boleh, masa Indonesia melarang-melarang. Padahal Israel ini mendapatkan haknya dia karena lolos kualifikasi, bukan giveaway, bukan pemberian award dan lain sebagainya. Iya, saya kira begitu. Ya, cukup menarik. Yang terakhir disampaikan, FIFA punya law of game, gitu. Ya, aturan pertandingan, aturan main lah istilahnya. Tapi dalam konteks yang sekaitan dengan yang kita bicarakan, itu beberapa kali FIFA itu menegur beberapa klub yang supporternya menunjukkan menampilkan identitas bangsa Palestina. Jadi FIFA dalam kacamata saya juga agak ngaret juga soal kebijakan yang seperti itu, karena di beberapa klub, di beberapa pertandingan di Eropa itu, ketika ada klub yang memunculkan atribut katakanlah bendera Palestina, itu kan diskors. Tidak usah saya sebut klubnya apa di Eropa. Jadi persoalan ini, tetapi inilah juga saya sepakat tadi disampaikan bahwa FIFA terkesan kurang ini juga, kurang konsisten di dalam menjelaskan itu apa sebenarnya yang solusi juga. Akhirnya kan tidak ada solusi. Nah, betul mungkin tadi betul perkiraan saya bahwa ini memang hadiah gitu teh. Jadi kalau tidak ditolak ya terpaksa dialihkan ke yang lain, ke Argentina juga menolak. Mungkin ada riwayat kesamaan ideologi, gerakan. Memang kita kiri, Argentina itu kiri, Pancasila kan kiri, jadi saya kiri. Bagaimana saya ke Ramlan, bagaimana sebagai pengamat olahraga dan filsafat, bagaimana kaitan ini? Bagaimana apa yang ingin Anda sampaikan soal itu? Terkait dengan pertanyaan saudara Ato yang mengenai Argentina juga sempat menolak. Ya mungkin kalau kita berangkat kepada sejarah, pada saat ada 50 negara yang bergabung dalam Ganevo, itu yang bergabung dalam negara-negara yang bergabung dalam Ganevo itu adalah negara-negara sosialis, di antaranya memang Argentina. Nah, ketika kita berangkat dari sejarah, mungkin ada Argentina juga masih memegang itu, ada kaitan dengan sejarah tersebut. Dan sebelum saya masuk ke situ, saya ingin kembali tadi yang disampaikan oleh Kakanda Wahyu bahwa apakah ini ditolak karena familiarnya sepak bola atau ekspositnya sepak bola dibanding dengan cabang-cabang olahraga lain seperti panjat tebing, bahkan ada kegiatan politik juga di Bali. Ini kalau ini yang kita pakai berarti setiap cabang olahraga yang akan kita laksanakan di Indonesia itu tergantung dari familiarnya olahraga tersebut. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah itu tergantung dari familiarnya olahraga tersebut? Nah, yang menjadi pertanyaan kan ketika taruhlah perhelatan olahraga yang akan datang ini kan masih banyak ini, kedepannya masih banyak perhelatan olahraga internasional yang Indonesia juga punya potensi untuk melaksanakan di negara kita ini, di Indonesia. Nah, ketika di situ ada Israel lagi, lalu yang dinilai bukan dari kualitas tapi familiarnya olahraga tersebut, ini kan lucu ya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan bahwa negara kita ya sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa FIFA menganut paham egalitarianisme, tidak anti rasis apa dan semacamnya.
Saya pikir Indonesia juga harus mengikuti itu, bahwa janganlah melihat olahraga dari, kalau memang dari segi familiarnya lalu dijadikan sebagai, lalu banyak orang-orang yang punya kepentingan politik lalu memainkan, memanfaatkan situasi, tapi mengorbankan anak-anak bangsa kita, mengorbankan yang sesuai dengan survei dari indikator itu 50% lebih yang kecewa karena di gagalnya Piala Dunia U20 itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, tempoh hari beberapa hari yang lalu kita sempat ketemu. Sebelum saya ke sana, di hasil pembicaraan kita tempoh hari 2 hari yang lalu mungkin, saya mau kembali satu kali lagi untuk menegaskan ini, bahwa apakah dalam hal ini memang ada atau tidak ada lah, ada atau tidak ada kaitan politik di dalam insiden ini. Saya sebutnya insiden kejadian ini, ada tidak hal yang politis begitu? Ya, kalau insiden pada kesempatan kali ini yang kita bisa lihat mau tidak mau ya pastilah ada kaitannya, karena kegagalan Indonesia mengadakan Piala Dunia U20 itu dikarenakan adanya kepentingan politik, dan di sini sudah sangat jelas bahwa ada partai yang kemudian menolak dengan beralasankan ideologi, ya, karena bagaimanapun pemimpin partai tersebut adalah anak dari founding father kita, Bung Karno. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat ada dua katakanlah faham yang kemudian bergerak untuk menolak yang namanya Israel. Apa itu kelompok nasionalis dengan kelompok agama konservatif, ya, bukan, karena kalau kita berbicara tentang agama Islam kan banyak luas. Jadi ini kita katakan sebut saja konservatif, ya. Di situ ada sebut saja PA 212, kemudian di kelompok nasionalis diwakili oleh Partai PDI Perjuangan, dan di situ ada beberapa tokoh, ada 2 tokoh yang menjadi ironi juga, sebagaimana pertanyaan saudara Ato itu, bahwa apakah ini ada unsur politiknya yang ada? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di awal ketika kita ketahui bersama bahwa ketika ini kan Piala Dunia penunjukan bukan berdasarkan kualifikasi timnas kita. Kalau kita berbicara tentang kualitas, kita tidak ada apa-apanya di mata FIFA. Nah, dan justru kita diuntungkan dengan adanya jatah. Jadi dengan adanya jatah secara otomatis timnas Indonesia bisa ikut. Jadi ini jatah. Iya, jatah. Yeah. Nah, kemudian di situ pada saat diputuskan bahwa Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, di situ ada 6 kepala daerah yang bertanda tangan untuk menyetujui diselenggarakannya Piala Dunia U20. Tetapi yang menjadi ironis, kepala daerah Iwayan Koster juga minus 2 bulan, ya. Gubernur Bali. Iya, Gubernur Bali langsung mengatakan menolak Israel, dan dengan alasan ketakutannya terjadi bom Bali dan semacamnya kembali. Nah, ini secara tidak langsung ini. Begitu pernyataannya. Pernyataannya seperti itu. Nah, ini secara tidak langsung. Jadi memang ada ketakutan juga. Jadi bercampur baurlah segala kepentingan di dalam. Yang menjadi ironi, ya, yang rugi, ya, anak bangsa, dan kesempatan kita ini tidak datang 2 kali. Menurut beberapa pengamat, 23 bahkan sampai 50 tahun akan datang itu kita belum tentu bisa mendapat jatah lagi menyelenggarakan Piala Dunia sepak bola seperti itu. Kesempatan ini tidak mungkin. Mungkin beruntung kita kalau kita dapat 23 tahun atau sampai 20 tahun akan datang. Seperti itu. Ya. Terkait pesimisme itu, justru
justru saya optimis kalau melihat skill-skill terbaru dari pemain-pemain sepak bola kita. Saya melihat kita cuma butuh pelatih kayak Sintayong ini, coach Sintayong ini yang menemukan racikan yang pas untuk timnas kita yang secara postur memang kerdil oleh kita. Ini punya racikannya. Ini kita sudah menemukan peracik strategi dan stamina atlet. Sehingga saya optimis bisa kita masuk ke sana mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang. Agak lama tapi pesimisme itu mesti kita ubah jadi optimisme. Ya, saya mau sedikit agak keluar dari konteks. Secara ini kan FIFA dan lain-lain itu penyelenggara Olimpiade juga mengerucut pada falsafah egaliter, prinsip-prinsip kesetaraan. Bagaimana kita di dalam konsep Islam ini karena saya lihat ini beberapa kelompok-kelompok dari partai Islam fundamentalis dan konservatif sama-sama menolak, sepakat menolak ini Islam fundamental dan konservatif ini sama-sama menolak tuh yang diwakili oleh partai-partai ini. Bagaimana sebenarnya? Saya tidak mau minta penjelasan bagaimana PDI mengambil sikap. Kebetulan saya Islam dan saya cukup konsentrasi di situ. Bagaimana Islam memandang tentang kesetaraan itu? Apakah kita sudah sebagai negara, sebagai kebijakan pemerintah ini sudah memberikan atau sudah menjunjung prinsip-prinsip egaliter itu, kesetaraan itu, atau seperti apa? Mungkin saya ke Arman dulu. Kalau kita mengaitkan bagaimana pandangan Islam, itu sudah sangat jelas bahwa ada kesinambungan juga dari apa yang kita sepakati bahwa FIFA itu menganut paham egalitarianisme. Di sana tidak ada rasis, bahkan olahraga menjadi alat diplomasi juga, alat pemersatu, kita ketahui bersama. Nah, kalau kita merujuk pada agama Islam, itu sudah sangat jelas bahwa di surah, kalau tidak salah bisa diralat ya, kalau salah di surah Al-Maidah kan sudah jelas. Ketika engkau dikatakan di situ, ketika engkau jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum, lalu engkau berbuat tidak adil, menjadikanmu berbuat tidak adil. Iya, menjadikanmu tidak berbuat adil. Itu kan sudah satu perintah dalam agama bahwa Islam mengajarkan juga yang namanya keadilan, kesetaraan, karena yang bagaimanapun yang membedakan kita di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, itu kan hanyalah iman dan takwa. Setelah itu bagaimana kita bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia kita perbaiki, ya. Jadi saya pikir kalau dikaitkan sangat-sangat Islam juga sangat mengaitkan, sangat-sangat mendukung, kesetaraan itu. Jadi jangan mengatasnamakan kepentingan agama lalu menolak kepentingan agama, kepentingan politik, lalu kita menolak Israel untuk bermain di negara kita. Dan yang seperti tadi Mas bilang lagi bahwa sudah banyak cabang-cabang olahraga yang ikut sebelumnya, lalu karena sepak bola, karena familiarnya sepak bola ini, lalu Israel itu ditolak. Nah ini kan lucu juga, ya. Jadi ini yang menjadi problem di kita bahwa kedepannya harapan saya itu politik tidak boleh lagi kita tidak boleh lagi mencampur-baurkan antara olahraga dengan politik, ya. Seperti itu, walaupun pada pelaksanaannya olahraga itu akan berkesinambungan dengan dalam konteks apapun itu. Dalam konteks apapun itu, olahraga dan politik tidak boleh disangkut pautkan. Iya, karena olahraga adalah alat pemersatu. Begitu. Di dalam nilai-nilai olahraga itu ada namanya sportivitas. Di dalam sportivitas ada namanya kejujuran,
kedisiplinan, saling menghargai. Ini kan adalah satu nilai-nilai luhur dari olahraga tersebut. Nah, ketika olahraga ini dicederai, maka cederai karena adanya kepentingan kelompok, suatu kelompok. Apa ini kan sangat ironi, saya kira seperti itu. Oke. Bagaimana Pak Wahyu? Saya mau menambahkan juga sedikit. Yang pertama tentang bagaimana kaitan olahraga dengan politik. Jadi melihat sejarah tadi karena juga disinggung tentang Jan Evo, saya mau menyampaikan begini, bahwa kebenaran yang dulu itu belum tentu kebenaran yang sekarang, kan begitu kalimat bijaknya. Bahwa Jan Evo adalah representasi dari solusi politis Bung Karno pada saat itu, pada zaman itu, pada Orde Lama. Di zaman dimana beberapa negara-negara di Asia, di Afrika itu masih berusaha mau merebut dia punya kebebasan, kedaulatan karena banyaknya pengaruh-pengaruh imperialisme pada saat itu. Nah, Jan Evo ini dilahirkan oleh Bung Karno karena memang merasa bahwa dia tidak sepakat dengan anggota-anggotanya yang pada saat itu seperti dia menolak Israel, Taiwan, karena pada saat itu memang masih dalam tidak ingin mengakui kedaulatan dan kedaulatan negaranya, sehingga dibuatlah Jan Evo itu. Sehingga saya menyampaikan bahwa Jan Evo itu adalah sebuah solusi politis. Nah, itulah yang kenapa pada saat itu kalau kita melihat dari kacamata sekarang, Bung Karno pada saat itu berpolitik lewat olahraga. Nah, lahirlah Jan Evo. Tetapi ketika Jan Evo dibawa ke saat ini dengan solusi ini, itu tidak tepat. Iya, tidak tepat. Karena kita akan kembali ke nilai-nilai luhur olahraga itu sendiri. Seperti tadi disampaikan Kakak Daramlan, nilai luhur yang ingin saya sampaikan dan saya tambahkan di sini adalah nilai-nilai olimpisme. Nilai-nilai olimpisme, nilai-nilai olimpiade. Citius, Altius, Fortius. Siapa yang tercepat, tertinggi, terkuat. Nah, kemudian itu filosofi Yunani, Pak. Iya, bagaimana ini kan olimpiade ini kan, kalau kita mau lihat sejarahnya bahwa olimpiade pada zaman pada zaman dulu ini bukan hanya sekedar bagaimana mengaktualisasikan fisiknya kita dalam suatu cabang, dalam suatu kegiatan fisik, tidak, tetapi memang sebuah ritual keagamaan bahwa pada saat itu siapa yang paling duluan, paling cepat sampai di Bukit Olympus, maka dialah pemenangnya. Lalu kemudian itu berkembang bahwa ternyata olahraga tidak hanya dari aspek fisik saja, tidak hanya siapa yang paling cepat, paling tinggi dan paling kuat, tetapi ada nilai-nilai yang dilahirkan dari kegiatan itu. Makanya kemudian berkembang, kita istilahkan ada namanya respect. Bagaimana kita saling menghargai di setiap kegiatan olahraga. Bagaimana misalnya kita bertanding, dia kalah, kita tetap merangkulnya dia. Kita tetap merangkul, kita tetap memegang dan kita tetap sama-sama. Kita respect dengan perbedaan semua. Kita excellent maksudnya di sini bahwa setiap kegiatan berolahraga itu kita menampilkan semua hasil dari latihan kita yang terbaik yang kita tampilkan dan aplikasikan di situ. Dan yang ketiga, friendship. Bagaimana di setiap kegiatan olahraga kita punya teman rasa saudara atau saudara yang tak saudara, kan begitu yang ini. Di mana setiap kegiatan olahraga nggak usah terlalu jauh, event-event yang lokal saja, di mana misalnya ada kegiatan berolahraga, kita pasti punya banyak teman, sahabat lewat kegiatan itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan friendship. Dan terakhir adalah fistful. Fistful ini harapannya, tujuannya, sehingga tadi disampaikan bahwa olahraga ini bukan hanya sepak bola secara umum. Olahraga ini adalah sebuah alat diplomasi untuk mensosialisasikan yang namanya peaceful, kedamaian, perdamaian. Nah, makanya kenapa FIFA di sini punya otoritas bahwa ya
kita tidak perlu alasan yang terlalu ini. Kalau memang dianggap tidak ini ya kita batalkan, kita cari tuan rumah yang memang lebih bisa menghargai perbedaan, lebih bisa menghargai, tidak diskriminasi terhadap satu negara. Saya mau menyampaikan begini, setelah orde baru, orde lama, orde baru, siapakah di negara ini yang tidak pernah menjadi penjajah? Kan itu pertanyaannya. Apakah Indonesia tidak pernah menjadi penjajah? Bagaimana kasus Timur 99 kemarin? Indonesia sekarang sementara menjajah, Pak. Nah, itulah yang saya maksud, bahwa ketika kita mencampur adukan ini ke dalam politik, lalu kita benturkan pada ideologi, maka ideologi ini harus lebih jauh, lebih jeli kita lihat bahwa apakah dengan menerima dia bermain di sini, Israel bermain di sini, kita sudah melanggar ideologi kita. Saya kira kan tidak serta merta kita simpulkan seperti itu, karena mereka datang tidak dalam misi peperangan. Memang murni mau mensosialisasikan perdamaian lewat bersepak bola. Saya kira itu poin kenapa saya perlu lebih kritis untuk menyampaikan bahwa jangan kita campur adukan. Tanpa dicampur adukan pun olahraga dengan politik itu pasti akan berinteraksi. Iya, saya kira begitu tambahan saya. Berarti yang gagal di sini bukan Indonesia, tapi yang oknum-oknum dan kelompok yang menolak ini, itu yang gagal. Sudah gagal berpikir, gagal aksi juga. Begini, saya tidak mau menyimpulkan itu, karena berbicara kegagalan, maka siapapun dia, apalagi yang berbicara ini adalah mewakili sebuah kelompok, partai, apalagi partai pemenang, apalagi mewakili sebuah daerah, gubernur, maka itu ada representasi dari Indonesia. Bali ini adalah organizing komite Piala Dunia U20 ini, panitia lokalnya, dan akan direncanakan untuk dilakukan. Ada 6 wilayah dan di Bali ini direncanakan akan dilakukan pengundian pertandingan. Jadi kalau panitia lokalnya tidak menyetujui, maka akan ikut. Makanya kenapa saya katakan ini sudah dicampur adukan, karena beberapa waktu yang lalu setelah beberapa pihak ini menyampaikan pernyataan resminya ke media-media, maka disusul pernyataan Presiden Jokowi bahwa jangan mencampur adukan olahraga dan politik. Padahal sudah terjadi. Nah, ini kan juga yang itu bentuk gagal berpikir atau gagal apa itu, Pak? Saya perlawanan kita. Hidup Mahasiswa. Teman. Terkait yang disampaikan tadi. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit saja sebelum kita mengakhiri ya. Ya, sekalian closing statement. Saya berharap bahwa sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa mau tidak mau olahraga dan politik itu pasti akan berinteraksi. Tetapi harapan saya jangan jadi politik ini mengintervensi sampai menjadikan sebagai satu alat untuk kepentingan satu kelompok. Karena ketika ini yang terjadi, ini akan merugikan olahraga kita sendiri. Akan mencederai yang tadi nilai-nilai sportivitas, apalagi yang tadi disampaikan sejarah-sejarah Yunani itu, di mana olahraga sebagai alat pemersatu, di mana olahraga sebagai alat perdamaian. Nah, nilai-nilai luhur ini tidak boleh dicederai dengan adanya politik-politik yang menjadikan olahraga sebagai politik kepentingan pribadi atau kelompok seperti itu. Nah, karena ketika ini terjadi, olahraga akan jauh dari yang namanya nilai-nilai sportivitas itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya terakhir. Saya berharap olahraga Indonesia ke depannya, khususnya sepak bola, bisa lebih baik lagi. Apalagi kita bisa melihat berbagai macam bermunculan generasi-generasi penerus, bermunculan semangat-semangat baru dari anak-anak muda kita, adik-adik kita, yang itu kita harus rawat semangatnya. Kita harus rawat semangatnya, kita tidak boleh patahkan semangatnya karena adanya kepentingan politik,
adanya politik-politik yang itu tadi saya katakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Jadi mari kita jaga bersama-sama nilai-nilai luhur dari olahraga itu sendiri. Saya pikir seperti itu. Ya. Jadi mungkin pertanyaan yang paling terakhir ini, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Bagaimana sebaiknya kita bersikap atas, karena pasti misalkan saya berpikir bahwa pemerintah yang gagal bernalar ini soal ini, pemerintah yang gagal memanage kompetisi berskala internasional ini, masyarakat tidak sedikit, bahkan 60% masyarakat berpikir seperti itu. Kenapa ini seperti ini anunya? Bagaimana Kak? Sekalian kita tutup statement. Terima kasih banyak. Jadi yang pertama saya mau menyampaikan bahwa nasi sudah jadi bubur. Nah, bahwa yang kemarin sudah tidak bisa kita ubah. Kenyataannya adalah Indonesia gagal menjadi tuan rumah yang baik. Tidak perlu terlalu jauh kita, tidak perlu terlalu sibuk kita mengumpulkan energi untuk mencari dan menyalahkan siapa. Yang jelas jika ingin menjadi tuan rumah yang baik, maka mari sama-sama kita persiapkan diri untuk menjadi tuan rumah yang baik, memanage pertandingan dengan baik, memanage prosedur keamanan yang baik, sehingga siapapun itu, bukan hanya FIFA tapi semua itu dapat mempercayakan kita menjadi penyelenggara pertandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya bahwa seperti tadi disampaikan oleh Kakanda Ramlan, olahraga dengan bidang lain seperti politik, ekonomi dan lain sebagainya itu adalah sebuah hubungan yang timbal balik, interaksi yang sangat dekat, yang sangat berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Tetapi ketika ada kepentingan di dalamnya dan sengaja mencampur adukan, maka di situ akan timbul persoalan, masalah. Nah, inilah yang saya harapkan, bahwa kita sebagai pelaku olahraga, bukan hanya saya, tetapi pemerintah juga mungkin itu harus betul-betul memahami dan kembali ke nilai luhur olahraga itu sendiri. Bahwa olahraga, nilai-nilai olimpisme, kalau kita bicara nilai olimpisme ketika kita terjemahkan lalu kita kulturkan dalam setiap kegiatan olahraga kita, maka nilai-nilai itu akan terinternalisasi pada pribadi masing-masing kita sebagai pelaku olahraga. Misalnya ketika kita bisa saling menghargai perbedaan, entah kau dari kulit mana, ras mana, entah kau dari daerah mana, atau entah kau dari daerah yang pernah dijajah atau pernah jadi penjajah, saya pikir dalam dunia olahraga itu tidak akan pernah dilihat. Dan bagaimana kita dalam berkegiatan itu menampilkan semua potensi yang kita miliki, itulah mungkin disebut dengan excellent. Nah, friendship ini adalah sebuah adalah harapan di mana setiap kegiatan olahraga kita menemukan saudara, menemukan teman, sahabat, menemukan orang-orang terdekat dalam kita, dan terakhir adalah peaceful, adalah kedamaian, di mana olahraga sepak bola, karena kita saat ini cerita sepak bola, adalah sebuah alat media yang paling efektif dalam menyebarkan perdamaian. Di mana pada saat dulu waktu zaman perang dunia pertama, kedua, Korea Utara, Korea Selatan, apakah tidak pernah bertemu di lapangan hijau? Toh buktinya tidak ada nuklir yang diluncurkan. Amerika sama Korea Utara pernah mereka bertanding. Iran, Amerika, Irak, itu kan semua damai di lapangan sepak bola. Perang dunia kedua, kalau tidak salah dan pernah difilmkan, Amerika dan Jerman pada saat itu luar biasa, mereka tetap bermain walaupun penontonnya itu prajurit dan jenderal-jenderalnya, tapi tetap damai situasinya dan sempat difilmkan. Artinya apa? Artinya olahraga sepak bola adalah sebuah sarana diplomasi yang paling jitu untuk mensosialisasikan perdamaian. Saya kira itu pandangan saya sebagai akademisi. Semoga Indonesia lebih baik ke depannya, itu tentu harapan kita bersama, dan insya Allah sepak bola kita akan menemukan jati dirinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi saya pikir sudah agak lengkap menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita inisiasi. Tapi ada satu pertanyaan yang kurang, yang saya lupa
untuk disampaikan di sini. Mungkin di podcast selanjutnya bisa kita rembukan, yakni bahwa dengan Ina menolak Israel untuk ikut serta di dalam kompetisi ini, itu berarti dengan serta-merta juga Indonesia menolak Israel sebagai suatu negara. Kan seperti itu konklusinya kalau seperti ini. Seandainya Indonesia melalui pemerintah menerima Israel, berarti Indonesia tidak gagal, berarti Indonesia menyetujui Israel sebagai negara. Mungkin itu pemikiran-pemikiran yang agak berat memang untuk didiskusikan karena mesti selesai di meja perundingan memang. Ya. Baik, terima kasih atas atensi dan kedatangan Kakanda dan Pak Wahyu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan olahraga nasional seperti itu. Amin. Atas berakhirnya diskusi ini, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita semua berada dalam hidayah dan ma'rifatnya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah.